Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Jemaat Depok. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, karena kasih dan penyertaan-Mu sehingga pagi ini boleh kami hadir untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 sebagai pokok pembacaan pada pagi hari ini. Kata mereka, "Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu." Amin. Bacaan kita diberikan judul, Jangan Mendukakan Hati Tuhan. Da'ammu pamasusah penanna puang. Ada ungkapan mengatakan sabar itu ada batasnya. Itulah manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah juga kesabarannya terbatas? Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Benar bahwa Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah sebabnya Dia terus memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Namun umat tidak menghargai bahkan meremehkan kesempatan itu. Justru terkesan dianggap sebagai kesempatan untuk terus berbuat dosa. Allah sesungguhnya tidak menghendaki umatnya binasa karena dosa. Untuk itu, melalui Nabi Yeremia, Dia mengingatkan agar mereka segera berhenti dari perbuatan pemberontakan. Dia yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia akan menerima mereka. Namun jika tetap dalam kekerasan hati, maka mereka akan menerima penghukuman. Dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Teguran ini tidak diindahkan sehingga melalui bangsa Babel, Allah menghukum mereka dan akibatnya Yehuda hancur dan menjadi reruntuhan dan tanah tandus. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Janji tentang berkat akan berlaku bagi mereka yang mau bertobat. Tetapi penghukuman akan ditimpakan bagi mereka yang terus berkanjang dalam dosa. Hidup ini adalah kesempatan yang dianugerahkan bagi kita. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk terus memelihara hubungan kita dengan Tuhan, sehingga anugerah keselamatan tetap menjadi milik. Amin. Demikianlah sidang jemaat Tuhan, sapaan pagi dari majelis gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Terberkatilah kita kiranya oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau selalu yang tetap setia memelihara kami dari waktu ke waktu. Pagi ini bukti bahwa Engkau terus memelihara kami, dan karena itu biarlah hari ini yang segera kami akan jalani, kami terus memuliakan Engkau. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya sungguh-sungguh oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk selalu setia dan tidak mendukakan Tuhan
dalam sepanjang hidup kami, khususnya hari ini. Tetapi kami hanya memuliakan Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya terus Engkau berkati pula bersama dengan keluarganya, sehingga selalu menyenangkan Tuhan. Bapa di surga, Engkau Allah yang sungguh baik, dan kebaikan-Mu itu terus nyata dalam hidup kami yang sekalipun kadang-kadang tidak menyenangkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kesenangan dan kebahagiaan yang Kau nyatakan kepada orang-orang yang kami kasihi, yang boleh bertambah usianya hari ini. Kepada Jose Carlos Palamba Wirfete, kepada Alisa Erin Tangyong, dan juga kepada Ibu Ani Mustikawati Saragi. Tuhan, terpujilah Engkau dengan pertambahan usia mereka yang kami kasih ini. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, maka berkat-berkat Tuhan pun terus bertambah-tambah sebagaimana yang mereka butuhkan. Pelihara kami menjalani hari ini Tuhan dengan segala harapan yang terus kami bangun, khususnya bagi kami yang terus hidup dalam pergumulan oleh karena sakit, oleh karena persoalan-persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam pendidikan, persoalan dalam berbagai hubungan antar sesama, bahkan mungkin ada pergumulan-pergumulan dalam persekutuan. Oh Tuhan, janganlah karena berbagai persoalan atau pergumulan itu Engkau kami dukakan, tapi biarlah justru melalui pergumulan itu kami semakin dekat kepadamu dan mengandalkan kuasa kasih-Mu saja. Berkati juga segenap keluarga kami dimanapun berada. Biarlah segala yang mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan jauhkan daripada mereka untuk menyakiti atau mendukakan Tuhan. Bangsa dan negara ini, bahkan semua umat-Mu di berbagai belahan bumi, kiranya juga terus hidup dengan selalu mengandalkan Tuhan, takut pada Tuhan, dan memuji Tuhan semata. Kiranya Tuhan, Engkau menjauhkan kami semua umat manusia dari sikap saling menyakiti, terlebih menyakiti Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa untuk seluruh kasih-Mu, untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Kiranya Engkau yang terus kami muliakan dalam segala harapan dan segala yang kami lakukan. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat Tuhan. Hiduplah sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan jangan mendukakan Tuhan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Cinta jemaat kekasih, selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.